Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Laila Hafni SPD, calon guru penggerak angkatan 8. Saya berasal dari SD Negeri 6 Matangkuli. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan fasilitator saya Ibu Fitriyanti Anas dan pengajar praktik Ibu Fitria SPD. Keterkaitan antar materi. 1. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak. Lalu guru ibarat petani. Sekolah diibaratkan sebagai lahan atau tanah, dan murid kita ibaratkan sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. 2. Reflektif. Ketiga, inovatif. Keempat, kolaboratif. Kelima, berpihak pada murid. Lalu bagaimana peran guru penggerak? Peran guru penggerak yang pertama, guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak bisa menjadi kok bagi guru lain. Dan guru penggerak bisa mendorong adanya kolaborasi. Dan peran guru penggerak yang keempat yaitu dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Lalu peran guru yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukanlah visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapatnya kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukanlah langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baja. Bagaimana tahapan baja? Tahapan baja yang pertama, buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bakja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan di sini mulai mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. 1. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 4. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Lalu yang kelima, strategi restitusi. Itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mempelajari modul ini, saya berulir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol, manajer, dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbentur dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mengasosiasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahap restitusinya tidak secara utuh. Tahap yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan fasilitasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Lain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Hanya ini saja pemaparan saya tentang koneksi antar mastery. Terima kasih.